Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Vivi Yulta Dewi dengan NIM 1123114. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi di pertemuan ke-9, yaitu rekrutmen SDM. Jadi yang pertama, apa sih itu rekrutmen? Menurut Dubous adalah proses menarik sebanyak mungkin kualifikasi pelamar untuk lowongan yang ada dan bukan diantisipasi. Tetapi menurut Mattis and Jackson adalah proses mengumpulkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi bagus untuk mempekerjakan di dalam organisasi. Apa sih tujuan dan filosofi rekrutmen? Yaitu yang pertama ada tujuannya, yaitu menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan klasifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas setinggi dari yang terbaik. Dan tujuan utama rekrutmen adalah menemukan pelamar-pelamar berkualifikasi yang akan tetap bersama perusahaan dengan biaya yang paling sedikit. Akibatnya, yang pertama, individu yang underqualified akan diberhentikan. Yang kedua, individu yang overqualified akan frustasi dan meninggalkan organisasi dengan boleh diangkat menjadi pegawai. Apalagi sih tujuan lain rekrutmen itu, yaitu upaya rekrutmen hendaknya mempunyai efek luberan atau spillover efek, yaitu citra umum organisasi harus menanjak dan bahkan pelamar yang gagal harusnya mempunyai kesan positif terhadap perusahaan dalam produk-produknya. Ada juga filosofi rekrutmen, yaitu kunci dalam filosofi rekrutmen adalah yang pertama, apakah akan mempromosikan sebagian besar dari perusahaan ataukah akan mengangkat dari luar guna mengisi kekosongan di semua jenjang perusahaannya. Yang kedua itu perihal penekanannya, pada sekedar mengisi lowongan sajakah atau pengangkatan untuk tujuan jangka panjang. Yang ketiga ada berkenan dengan kedalaman komitmen untuk mencari dan mengangkat tipe karyawan. Yang keempat itu apakah pelamar dianggap sebagai komoditas yang hendak dibeli atau sebagai pelanggan yang hendak dirayu. Menurut Levi, filosofi rekrutmen itu meliputi yaitu mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Untuk itu, sebelumnya perlu dibuat yang pertama analisis pekerjaan, yang kedua deskripsi pekerjaan, dan yang ketiga spesifikasi pekerjaan. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia untuk mendapatkan hal tersebut. Yang itu perlu dilakukan peramalan kebutuhan tenaga kerja, analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja atau workforce analysis. Yang ketiga ada biaya yang diperlukan diminimalkan. Yang keempat ada perencanaan dan keputusan-keputusan strategis dengan perekrutmen. Yang kelima ada fleksibilitas, dan yang keenam ada pertimbangan hukum. Lalu selanjutnya ada hambatan dan tahapan rekrutmen. Yang pertama, hambatan rekrutmen. Menurut Shimamura, kendala yang lazim dijumpai. Yang pertama itu ada karakteristik organisasional, yang kedua ada citra organisasi, yang ketiga kebijakan organisasional, dan berbagai macam kebijakan yang dapat mempengaruhi rekrutmennya. Itu ada kebijakan promosi internal, kebijakan kompensasi, kebijakan status kepegawaian, dan kebijakan pengangkatan internasional. Apa aja sih tahapan rekrutmen tradisional? Yang pertama itu tahap pertama menjelaskan posisi yang harus diisi melalui rekrutmen, lalu review dan memperbarui uraian pekerjaan dan spesifikasi untuk posisi tersebut, lalu mengidentifikasi kemungkinan sumber pelamar yang memenuhi syarat, dan yang terakhir pilih cara komunikasi yang paling efektif agar menarik pelamar yang memenuhi syarat. Ada juga metode rekrutmen. Yang pertama ada waiting line atau teori deret, yang kedua ada sampling method, yang ketiga ada linear programming method, yang keempat ada decision theory method, yang kelima ada correlation method, lalu ada game theory method, index number method, time series analysis method, simulation method, dan ada program evaluasi review teknik atau PERT. Lalu ada statistical quality control card method, lalu inventory models method, integrated production model method. Lalu selanjutnya ada teknik rekrutmen. Menurut Cardoso, teknik-teknik rekrutmen baik di sektor publik ataupun swasta dapat dilakukan melalui asas disentralisasikan atau didesentralikan
tergantung kepada keadaan organisasi, kebutuhan dan jumlah calon pekerja yang hendak direkrut. Lalu, ada juga teknik rekrutmen yang desentralisasikan, yaitu jika sesuatu instansi mempunyai beberapa ribu pekerja dan jika yang berbeda rekrutmen sejumlah pekerja juru ketik atau teknis bagi kedudukan yang sama. Rekrutmen yang desentralisasikan akan lebih sering dipakai karena lebih efisiensi biaya. Untuk memenuhi peraturan perundangan affirmative action yang menghendaki perwakilan proporsional, maka setiap pengumuman pekerjaan harus memasukkan informasi seperti jenis pekerjaan, klasifikasi, dan besaran gaji. Lalu juga harus lokasi tugas, lalu gambaran dan kewajiban-kewajiban kerja, kualifikasi minimal, tanggal mulai kerja, prosedur-prosedur pelamaran, dan tanggal penutup bagi penerimaan pelamar-pelamar. Lalu ada juga teknik rekrutmen yang didesentralisasikan, yaitu rekrutmen yang didesentralisasikan terjadi di instansi-instansi yang relatif kecil. Kebutuhan rekrutmen terbatas dan dalam mana setiap instansi itu memperkerjakan beberapa tipe pekerjaan. Lalu, cara ini selalu dipakai untuk posisi yang profesional, ilmiah, atau administratif bagi suatu instansi tersebut. Selanjutnya ada sumber rekrutmen, yaitu yang pertama ada sumber internal. Menurut Randall S. Schuler dan Susan E. Jackson, sumber-sumber internal dalam rekrutmen itu meliputi karyawan yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan, dipindah tugaskan, atau dirotasi tugasnya, serta mantan karyawan yang bisa dikaryakan dan dipanggil kembali. Lalu juga ada kemungkinan dari dalam tidak lebih dari sekadar peniru atasannya sehingga tidak satupun gagasan baru yang dapat disemai. Lalu juga ada perubahan teknologi yang sedemikian kencang menyebabkan organisasi tidak mungkin mengembangkan semua bakat dari dalam secara cepat guna mengikuti perubahan itu. Lalu apabila sebuah lowongan diisi secara internal, lowongan kedua akan muncul dalam artian menduduki posisi yang ditinggalkan oleh individu yang mengisi kekosongan pekerjaan tadi. Efek ruyak atau ripple effect, yaitu bisa memperpindah karyawan. Lalu ada pencapaian tujuan affirmative action, biasanya itu diraih hanya melalui perekrutmen eksternal yang agresif. Lalu juga ada kebijakan ini menciptakan pola pikir yang sangat sempit. Lalu juga ada kelemahan rekrutmen internal, yaitu yang pertama memicu pertikaian. Yang kedua tidak ada organisasi yang suatu saat tidak akan memanfaatkan injeksi darah baru. Bagaimanapun juga memerlukan beragam keahlian baru, ide baru, metode baru yang dibawa oleh orang dari luar perusahaan yang berdampak membuka wawasan baru terhadap profitabilitas. Lalu juga ada sumber eksternal. Sumber eksternal itu merupakan sumber untuk mendapatkan karyawan dari luar perusahaan yang memiliki bobot atau kualifikasi tertentu. Sumber yang dapat dilakukan adalah dengan program referral karyawan, yaitu iklan secara lisan, work affiliates, di mana sejumlah pelamar itu mencalonkan diri dengan mendatangi langsung ke bagian rekrutmen di perusahaan. Lalu yang terakhir ada evaluasi rekrutmen. Menurut Mattis dan Jackson, terdapat hal-hal umum yang perlu dievaluasi adalah yaitu yang pertama jumlah pelamar, yang kedua ada tujuan IEO yang ingin dicapai, yang ketiga ada kualitas pelamar, yang keempat biaya per pelamar yang direkrut itu, dan yang terakhir waktu yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan kosong.